Ya, kita bertemu dalam mata kuliah Kalkulus 2. Materi pertama kita untuk Kalkulus 2 yaitu mengenai turunan fungsi. Kalkulus 1 terakhir kemarin materinya mengenai fungsi, ya. Jadi mengawali materi Kalkulus 2, kita awali dengan materi turunan fungsi. Ini kemampuan akhir yang diharapkan, yaitu setelah menyelesaikan pokok bahasan ini, Anda akan dapat menentukan turunan pertama dari fungsi, bahkan turunan tingkat tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada 5 sub pokok bahasan yang akan kita ulas, yaitu mulai dari apa itu turunan dan arti geometris, kemudian aturan rantai, turunan fungsi inverse dan implisit, turunan fungsi parameter, dan yang terakhir turunan tingkat tinggi. Kita melangkah sebelum kita melangkah yang pertama, kita pahami dulu notasi-notasi turunan. Ya, ada beberapa notasi-notasi turunan. Notasi pertama yaitu aksen, y-aksen. Ya, jadi kalau fungsi itu notasinya y sama dengan fx, y atau fx. Ya, ini rumus fungsi. Kalau turunan, kalau fungsi y maka turunannya y aksen. Kalau fungsi f, maka turunannya f aksen, x, ada aksennya. Bisa juga dinyatakan dalam bentuk dy per dx. Ini juga artinya turunan y terhadap x, derivatif, diferensiabel ya. Jadi d itu derivatifnya. Bisa juga d per dx ya, diturunkan, jadi fungsi fx diturunkan terhadap x. Jadi ini bacanya fungsi fx, fungsi f diturunkan terhadap x. Bisa juga seperti ini. Jadi ada macam-macam notasi-notasi turunan. Ya. Oke. Definisi turunan berdasarkan secara matematis ya. Jadi yang perlu Anda pahami tinggal cuma ini ya, bahwa f aksen c ya, turunan f di titik c ya adalah limit delta x menuju 0 fc tambah delta x dikurang fc per delta x. Jadi perhatikan, rumus turunan itu adalah limit fungsi dikurang fungsi. Ya. Fungsi f terhadap c tambah delta x ya dikurang fungsi c dibagi delta x ya. Kita lihat contohnya. Fungsinya, jadi ini fungsi. Fungsi x itu adalah 12x kurang 5. Carilah f aksen 3. Jadi di sini x-nya sama dengan 3 ya. Titik x sama dengan 3. Ya, atau c-nya sama dengan 3. Sama saja ya, x-nya diganti 3. Jadi ingat tadi rumusnya, f aksen c adalah limit f c tambah delta x. Berarti kalau di dalam kurungnya adalah x, maka di sini 12 kali x. Jadi kalau di dalam kurungnya adalah f dalam kurung c tambah delta x ya. C tambah delta x, anggaplah ini delta ya. Fc tambah delta x, maka yang di sini bukan lagi 12 kali x, melainkan 12 kali c tambah delta x. Jadi ini x. Kalau di sini dalam kurungnya x, maka di sini juga x. Tapi kalau dalam kurungnya c tambah delta x, maka di sini adalah 12 kali c tambah delta x. Kalau di dalam kurungnya adalah 3, maka F3 adalah 12 kali 3. Ya. Nah, jadi lihat di sini.
rumusnya F aksen C atau F aksen 3 ya adalah limit delta X menuju 0, F C tambah delta X, C-nya itu 3, 3 tambah delta X dikurang FC, C-nya itu 3, kurang F3 per delta X. Maka yang pertama kita tahu dulu F3 tambah delta X itu apa. Jadi perhatikan kalau dalam kurungnya X maka 12X kali 5. Jadi kalau dalam kurung X di sini juga X. Kalau dalam kurungnya 3 tambah delta X maka di sininya 12 kali 3 tambah delta X dikurang 5. 12 kali 3, 36. 12 kali delta X, 12 delta X dikurang 5. Ya, yang bisa dikurangkan itu adalah 12 tetap yang dikurangkan adalah ini. 36 kurang 5 dapatnya 31. Nih. Tambah 12 delta X. Ya. 31 tambah 12 delta X itu adalah F3 tambah delta X. Selanjutnya kita cari ini dikurang F3. Ya, sudah ada F3 tambah delta X, sekarang F3. Berarti kalau Fx sama dengan 12X kurang 5 ya soalnya, maka kalau di dalam kurungnya X, di sini juga 12X. Kalau di dalam kurungnya 3, maka di sini 12 kali 3. Ya. Jadi ini 12 kali 3, karena dalam kurungnya 3. 12 kali 3, 36. Dikurangi 5, 31. Maka F aksen 3 atau turunan dari F di titik X sama dengan 3 adalah ini F limit delta X menuju 0 dari F3 tambah delta X dikurangi F3. Jadi 31 tambah 12 delta X dikurangi 31. Nah, ini kita bisa coret. 31 dikurang 31 habis. Tinggal 12 delta X per delta X. Kita bisa coret lagi delta X bagi delta X habis. Maka limit 12 itu tetap 12. Jadi kalau nilai mutlak ya, limit 3 tetap 3 nilai konstan ya. Limit 4 tetap 4, limit 1000 tetap 1000, limit 12 tetap 12. Limit 1/2 tetap 1/2 ya. Ingat kembali pelajaran sekolah menengah ya mengenai limit. Oke. Kita lanjut contoh selanjutnya supaya lebih paham. Kalau fungsinya X pangkat 3 tambah 6X. Berapakah F aksen C? Ya. Jadi kembali lagi ingat bahwa rumusnya adalah F aksen C adalah limit FC tambah delta X dikurang FC per delta X. Berarti yang pertama kita cari dulu FC tambah delta X. Yang ini dulu kita cari. Ya. Kalau dalam kurungnya X, maka di sininya X pangkat 3, di sininya tambah 6 kali X. Berarti kalau dalam kurungnya C tambah delta X, maka di sini C tambah delta X pangkat 3 tambah 6 kali C tambah delta X. Sehingga hasilnya, nih lihat, C tambah delta X pangkat 3 ditambah 6 kali C tambah delta X. C tambah delta X pangkat 3, saya rasa itu Anda sudah pahami ya caranya, yaitu C tambah delta X, C tambah delta X kali C tambah delta X dikali C tambah delta X. Kalikan masuk. Ini dulu kali ini, baru hasilnya nanti dikali dengan. Ya, jadi hitung dulu C tambah delta X dikali C tambah delta X. Yang ini dulu 2 dihitung. Ya, jadi C tambah delta X kali C tambah delta X dulu. Ya, kita kalikan. C dikali C. Ya, itu C pangkat 2. Kemudian ditambah C
dikali delta X. Berarti C delta X. Ditambah. Dari sini lagi. Delta X kali C. Delta X kali C sama saja dengan C dikali delta X. Ditambah. Ini lagi. Delta X kali delta X. Berarti delta X pangkat 2. Maka hasilnya adalah C kuadrat ditambah 1C delta X tambah 1C delta X, 2C delta X. Ditambah delta X pangkat 2. Delta X pangkat 2. Ya. Nah, hasilnya ini dikali lagi dengan C tambah delta X. Ini kan baru 2. Ini kan pangkat 3, berarti dikali lagi. Kali masuk lagi masing-masing. C kuadrat kali C kuadrat kali delta X. Tambah 2C delta X kali C, tambah 2C delta X kali delta X. Tambah delta X kuadrat kali C, tambah delta X kuadrat kali delta X. Nah, nanti kalau kamu hitung, nanti diperolehlah ini hasilnya. C tambah delta X pangkat 3 adalah C pangkat 3 tambah 3C kuadrat delta X tambah 3C delta X kuadrat tambah delta X pangkat 3. Nah, terus ditambah kali masuk lagi nih. Ya. 6 kali C, 6C. 6 kali delta X, 6 delta X. Nah, selesai yang ini. Sekarang kita cari lagi FC. Jadi kalau dalam kurung X, di sininya X pangkat 3, sininya 6 kali X. Kalau dalam kurungnya C, berarti sini C pangkat 3, sini 6C. Ya, jadi hasilnya itu seperti ini. C pangkat 3 tambah 6C. Jadi F aksen C itu adalah ini semua FC tambah delta X dikurang FC. Ya, jadi kita bisa coret-coret. C pangkat 3 dikurangi C pangkat 3. Habis. 6C, ini bukan tambah ya. Ini kurang. 6C dikurang 6C. Habis. Ya, maka tinggallah C pangkat 3C pangkat 2 delta X. Ya, tambah 3C delta X kuadrat tambah delta X pangkat 3 tambah 6 delta X. Ya, jadi ini dia. Tambah 6 delta X. Ini kan dicoret tadi. Ini kan tadi sudah dicoret. 6C kurang 6C. C pangkat 3 kurang C pangkat 3. Jadi 3C kuadrat ya. Nah, sekarang semuanya ada delta X-nya. Kita bagi semua dengan delta X. Delta X dibagi delta X habis. Delta X pangkat 2 dibagi 1 delta X berarti masih ada 1. Delta X pangkat 3 dibagi delta X berarti dicoret 1 masih ada 2. 6 delta X dibagi delta X tinggal 6. Maka tinggal hasilnya 3C kuadrat tambah 3C delta X-nya masih ada 1 tambah delta X-nya masih ada 2 ditambah ini tinggal 6. Nah, langkah selanjutnya yang paling terakhir kalau metode limit adalah mengganti semua karena ini limit delta X-nya menuju 0, maka kita ganti delta X di sini dengan di sini sama dengan 0. Berarti 3 kali C kali 0 tambah 0 pangkat 2. Ini habis. 0 toh berapa kali? 3C dikali 0, 0, 0 pangkat 2, 0. Berarti tinggallah 3C kuadrat tambah 6. Nah, inilah turunannya. Oke. Nah, selanjutnya, kalau tadi kita pakai rumus F aksen C adalah limit FC tambah delta X dikurang FC per delta X. Sekarang C-nya kita ganti jadi X saja. Karena kan X sama juga dengan C. Jadi F aksen X sama dengan limit delta X menuju 0, Fx tambah delta X kurang Fx. Tadi kan C toh sama X dengan C. Nah, kita lihat contohnya. Jika Fx sama dengan 1/X, carilah F aksen X.
Ya. Jadi ingat langkahnya tadi. Yang paling pertama kita tentukan dulu fx tambah delta x. Jadi kalau dalam kurungnya x, maka dia menjadi 1/x. Maka kalau dalam kurungnya x tambah delta x, maka dia menjadi 1/x tambah delta x nih. 1/x tambah delta x. Ini fx tambah delta x-nya. Dikurangi fx. Fx adalah ini. 1/x ini. Fx tambah delta x dikurangi 1/x per delta x. Pengurangan pecahan berarti kita samakan penyebutnya. Ya. Jadi kita samakan penyebutnya, maka kita kalikan saja yang di bawah. X tambah delta x dikali x nih. Ya. X tambah delta x dikali x. Maka yang di atasnya itu tinggal dikali silang. Nih. 1 kali x, x. 1 kali x tambah delta x ini. X tambah delta x. Dikurang ya, karena dia pengurangan. Nah, nanti kita buka kurangnya. Jadi ini tetap per delta x. Di sini per delta x-nya dia ganti, dia tulis menjadi kali 1 per delta x. Sama saja itu dengan per delta x. Ya. Jadi ini sama saja semua per delta x. Ini artinya per delta x. Dibuka kurungnya. X kurang X, ini kurang ketemu tambah, itu berubah jadi kurang. Jadi ingat lambang-lambangnya ya. Kalau kurang ketemu kurang, maka dia berubah jadi positif. Kalau kurang ketemu positif, maka dia berubah jadi negatif. Begitu juga kalau positif ketemu negatif, maka dia menjadi negatif. Kalau positif dengan positif, maka dia tetap positif. Ya. Jadi perhatikan baik-baik ini. Jadi ini kurang ketemu positif, negatif. Kurang ketemu positif juga negatif. X dikurang X, habis nih. X kurang X, habis. Maka tinggallah min delta X per X tambah delta X kali X. Dikali 1 per delta X. Nah, delta X-nya habis, bisa dibagi nih. Delta X dibagi delta X. Nanti di sini ya. Jadi ini min delta X kali 1 min delta X ya. Jadi ini delta X bagi delta X habis, maka tinggal minus 1 nih. Minus 1 X tambah delta X kali X. Nah, terakhir ganti delta X menjadi 0. Ya, maka delta X ini diganti jadi 0. Berarti X tambah 0 dikali X. X tambah 0, X dikali X, X pangkat 2. Maka turunannya 1 per X adalah min 1 per X pangkat 2. Ya, paham sampai di sini? Oke, kita lanjut contoh yang selanjutnya. Kalau akar X. Ya, jadi ingat, pertama-tama kita harus tentukan dulu fx tambah delta x. Jadi kalau dalam kurungnya x, dia jadi akar x. Kalau dalam kurungnya x tambah delta x, maka dia menjadi akar x tambah delta x. Ya, jadi ini dia. Fx-nya tetap. Ya, jadi fx-nya akar x. Jadi ini fx tambah delta x, ini akar x tambah delta x dikurang fx, itu akar x. Ya. Nah, sekarang kita mau menghilangkan akar-akarnya. Jadi ingat ada rumus waktu sekolah menengah ya. Akar A ditambah akar B kalau kita kalikan dengan lawannya ya, akar A dikurang
akar B ya, satu tambah, yang satunya kurang. Ya, jadi ini tambah, ini kurang. Maka hasilnya itu kita peroleh ya, kali masuk akar A kali akar A, yaitu akar A kuadrat. Akar A kuadrat itu sama saja dengan A. Ya, sekarang akar A kali min akar B. Akar A kali min akar B. Berarti minus akar A dikali B. Sekarang selesai akar A-nya. Sekarang akar B-nya. Akar B-nya dikali akar A. Akar BA sama saja dengan akar AB. BA dengan AB sama. 3 kali 2 sama saja dengan 2 kali 3. A kali B sama saja dengan B kali A. Jadi kita tulis saja akar A, B. Sekarang akar B dikali min akar B. Berarti minus akar B kuadrat. Akar B kuadrat itu sama saja dengan B, hilang akarnya. Ya. Jadi perhatikan di sini akar AB ini minus akar AB ditambah akar AB, atau akar AB positif akar AB dikurang akar AB. Habis kan? Maka kita dapatkan akar A tambah akar B dikali akar A kurang akar B, ternyata hasilnya itu sama saja dengan A dikurang B. Ya, A dikurang B. Ini kan habis. Jadi tinggal A dikurangi B. Ya, hilang akarnya kan? Nah, makanya perhatikan di sini, karena ini dua kita mau kalikan, ini dua kita mau hilangkan akarnya, maka akar A-nya itu X tambah delta X, B-nya itu X, berarti kita kalikan, kalau di sini kurang, maka ini kalau di sininya kurang, maka kita kalikan dengan tambah. Ya, jadi lihat di sini, karena di sininya kurang, maka kita kalikan dengan tambah. Paham? Ya, ini akar kurang akar, ini akar tambah akar. Ya, sehingga kalau dikali masuk ini akar tambah akar dikali akar kurang akar, hilang akarnya tuh. Tinggallah yang sebelah kiri dikurang yang sebelah kanan, yaitu apa? X tambah delta X dikurang X nih. X tambah delta X dikurang X. Di bawahnya juga dikali demikian. Karena atas kan atas dikali atas, bawah juga dikali bawah. Delta X dikali ini. Ya, delta X dikali ini. Nah, kita bisa coret X dikurang X habis. Maka tinggallah delta X dibagi delta X kali yang ini tadi. Nah, bisa lagi kita coret delta X bagi delta X habis. Maka tinggallah 1 per akar X tambah delta X tambah akar X. Sekarang tinggal kita ganti delta X-nya menjadi 0. Ganti ini delta X jadi 0. Maka dia menjadi akar X tambah 0. Akar X tambah 0 itu akar X. 1 akar X ditambah 1 akar X menjadi 2 akar X. Maka kalau fx-nya akar X, turunannya akar X itu adalah 1 per 2 akar X. Paham? Oke, sekarang turunan dalam arti geometris. Ya, jadi turunan itu disimbolkan, gradien itu disimbolkan dengan M. Ya, MG, gradien garis. Ya, nah sebenarnya gradien itu diperoleh dari turunan, rumus turunan nih. Limit delta X menuju 0, C tambah delta X dikurang FC per delta X. Rumus turunan kan? Jadi kalau ditanya tentukan tanjakan garis singgung atau tentukan gradien, itu sama saja dengan kita disuruh menghitung turunannya. Ya, jadi kalau limitnya ada nilainya disebut tanjakan atau koefisien arah garis singgung, ya itulah yang dinamakan turunan, rumus turunan ya. Oke.
Kalau misalnya kita mau mencari persamaan garis singgung, itu tadi gradiennya. Persamaan garis singgungnya, kalau Anda ingat-ingat kembali pelajaran sekolah menengah, ya, gradien dikali X kurang C tambah fungsi. Ya, MX tambah C ditambah Fx. Kan gitu. Jadi Y sama dengan turunan dikali X kurang C tambah Fc. Jadi turunan dikali X kurang C ditambah fungsi. Itu kalau persamaan garis singgung. Kalau persamaan garis normal itu adalah garis yang tegak lurus dengan garis singgung. Garis singgung adalah garis yang menyinggung kurva. Ya. Nah, kalau garis normal itu gradien garis normal itu M1 kali M2 sama dengan min 1. Jadi M2 adalah min 1 per M1. M itu gradien. Berarti min 1 per gradien. Gradien itu adalah turunan. Berarti min 1 per F aksen. Jadi sama saja yang lainnya. X kurang C tambah FC. Jadi lihat sama saja nih. Ya, sama saja nih. Sama saja. Ya. Yang berbeda cuma di sini. Kalau garis singgung F aksen C, kalau garis normal min 1 per F aksen C. Nah, ini. Kalau ini adalah fungsi, ya, yang melengkung ini fungsi, maka garis singgung itu adalah garis yang menyinggung nih. Dia singgung fungsi di sini. Ini namanya garis singgung. Sedangkan garis normal N itu adalah garis yang tegak lurus dengan garis singgung. Dia tegak lurus di sini. Ya. Oke, kita lihat contohnya. Suatu garis G menyinggung parabola Y pada yang fungsinya adalah X kuadrat kurang 4X di titik X sama dengan 1. Berarti C-nya sama dengan 1. Pertama, tentukan gradiennya. Berarti tentukan F aksennya. Kemudian, tentukan persamaan garis singgungnya. Ya, persamaan garis singgung. Yang ini tadi, garis singgung. Dan yang kedua, tentukan persamaan garis normalnya. Ya. Oke, kita lihat. Yang pertama, ya, tentukan dulu turunannya, F aksen C-nya. Itulah gradien. Tadi kita sudah berulang-ulang ya, kalau mencari F aksen, berarti lihat di titik X sama dengan 1, berarti X-nya 1 atau C-nya 1. Berarti FC tambah delta X kurang FC. F1 tambah delta X kurang F1. Kenapa 1? Karena C-nya 1. Ya. Jadi ini cari dulu F1 tambah delta X. Kalau dalam kurungnya X, di sini X kuadrat, di sini 4 kali X. Jadi kalau dalam kurung X, di sini X di pangkat 2, dalam kurungnya di pangkat 2, kemudian dalam kurungnya dikali 4. Begitu juga kalau yang dalam kurungnya 1 tambah delta X, berarti dalam kurungnya dipangkatkan 2, baru dikurang dalam kurungnya dikali 4 ini. 1 tambah delta X dikali 4. Ya, dikurang. FC, C-nya 1, berarti F1. Jadi kalau dalam kurungnya X, sini X kuadrat kurang 4X, maka kalau dalam kurungnya 1, berarti dia 1 kuadrat kurang 4 kali 1. 1 kurang 4 minus 3. Jadi ini dia. Dikurangi minus 3 per delta X. Nah, kita buka ini. 1 tambah delta X dikali 1 tambah delta X, hasilnya adalah 1 tambah 2 delta X tambah delta X kuadrat. Dikurang. Kali masuk nih. 4 kali 1, 4. 4 kali delta X, 4 delta X. Buka kurungnya, maka di sini 1 tambah 2 delta X tambah delta X kuadrat, ini kurang ketemu 4, berarti kurang 4. Kurang ketemu positif 4, berarti kurang 4 delta X. Terus ini kurang, ini lihat kurang ketemu kurang, berubah jadi tambah. Tadi saya sudah terangkan ya, berarti tambah 3. Nah, yang bisa kita selesaikan itu, perhatikan. Min 2 delta X, positif 2 delta X dikurang 4 delta X. Positif 2 dikurang 4. Berarti 2 kurang 4 minus 2 delta X. Paham? Sekarang ditambah delta X pangkat 2. Nah, yang belum adalah 1 tambah 3, 4. Dikurang 4, 0. Habis kan? Jadi tidak perlu ditulis karena ini habis. 1 tak kurang 4 min 3 tambah 3 habis. Per delta
X. Nah, semua ada delta X-nya, maka bisa kita coret. Delta X dibagi delta X habis. Ini ada 2 delta X-nya, dicoret 1 tinggal 1. Jadi minus 2 tambah delta X. Nah, delta X-nya ini kita ganti menjadi 0. Nih, min 2 tambah 0 minus 2. Maka gradiennya atau turunannya F aksen 1 adalah minus 2. Jadi diingat ini gradiennya. Ini F1-nya. F1-nya minus 3. Gradien. Jadi fungsinya minus 3, gradiennya minus 2. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam rumus untuk mencari persamaan garis singgun dan persamaan garis normalnya gampang. Nih. F aksen dikali X kurang C, C-nya 1 ditambah F1. F aksen tadi minus 2, F aksen minus 2, dan F1 minus 3 nih. Minus 2 kali X kurang 1 tambah minus 3. Minus 2 kali X, minus 2X. Minus 2 kali minus 1, min ketemu min, menjadi positif 2. Nih. Ya. Tambah ketemu kurang, ya kalau beda tanda itu berarti negatif 3. Maka hasilnya adalah 2 kurang 3 minus 1. Jadi min 2X dikurang 1. Ini karena 2 kurang 3 ya, min 1. Itu persamaan garis normalnya, garis singgungnya. Kalau garis normal dia min 1 per turunan. Karena turunannya tadi minus 2 berarti min 1 per minus 2. Dikali X kurang 1 tambah F1-nya tadi minus 3. Minus bagi minus menjadi positif. Positif 1/2 kali X, 1/2 X, positif 1/2 kali min 1, min 1/2. Ini tambah ketemu kurang, berarti dikurang 3. Ya, 1/2 X ini selesaikan. Min 1/2 dikurang 3. Utang 1/2 terus utang lagi 3. Berarti menjadi min 3/2. Oke. Nah, masih dengan soal yang sama. Diberikan fungsi f dengan persamaan x pangkat 3 tambah x pangkat 2. Sama, terturunkan di x sama dengan 1. Tentukan turunannya, f aksennya atau gradiennya. Kemudian tentukan persamaan garis singgung dan garis normal. Sama caranya tadi. Cari dulu F1 tambah delta X dengan F1-nya. Nanti dikurangkan, baru dicari limitnya. Kalau F1 berarti masukkan 1 pangkat 3, 1 tambah 1 pangkat 2, 1, 1 tambah 1, 2. Jadi kita sudah dapatkan F1-nya, ya, F1-nya itu sama dengan 2. Ya. Nah, selanjutnya cari F1 tambah delta X. Berarti kalau dalam kurungnya 1, kalau dalam kurungnya X, di sini X pangkat 3. Kalau dalam kurungnya X, di sini X pangkat 2. Kalau dalam kurungnya 1, di sini 1 pangkat 3. Dalam kurungnya 1, di sini 1 pangkat 2. Jadi kalau dalam kurungnya 1 tambah delta X, berarti di sini menjadi 1 tambah delta X pangkat 3 ditambah 1 tambah delta X pangkat 2. Ya, dikurangi F1, F1-nya tadi 2. Nah, 1 tambah delta X pangkat 3 dihitung kayak tadi ya. Kali-kali masuk, dapatnya adalah ini. Ya. Ditambah 1 tambah delta X pangkat 2, dapatnya adalah yang ini. Dikurangi 2. Ya. Jadi kalau kita buka semua kurungnya, 1 ditambah 1, 2. Dikurang 2, habis. Ya. Nih. 1 tambah 1, 2. Dikurangi 2, habis. Maka tinggallah 3 delta X ditambah 2 delta X, berarti dia 5 delta X. Nih. 3 delta X kuadrat ditambah 1 delta X kuadrat, 4 delta X kuadrat. Tambah 1 delta X pangkat 3. Nih. Ya. Semua ada delta X-nya, dibagikan, dibagi dengan delta X. Maka dia 5 delta X bagi delta X, habis delta X-nya, maka tinggal 5. 4 delta X kuadrat bagi delta X, ada 2, delta X-nya dikurangi 1, tinggal 4 delta X. Selanjutnya delta X pangkat 3, ada 3 delta X-nya, dikurangi 1, maka tinggal 2.
tinggal 2. Ya. Jadi 5 tambah 4 delta X tambah delta X pangkat 2. Nah, sekarang tinggal mengganti delta X-nya menjadi 0. Di sini 4 kali 0, 0. Delta X pangkat 2, 0 pangkat 2, 0. Berarti 5 tambah 0 tambah 0, berarti dia 5. Jadi F aksennya 5. F satunya jadi F aksen 1 5, F satunya 2. Jadi ingat itu 5 dan 2. Sehingga itu tinggal dimasukkan. Nih. Di sininya 5 kali X tambah X kurang 1. Ya, ini 5 kali X kurang 1 tambah 2. Kan 5 dan 2. Di sini min 1 per F aksen. F aksennya 5. Min 1 per 5 ditambah 2. Tinggal dikali masuk. Paham sampai di sini? Oke. Untuk materi selanjutnya nanti kita lanjut. Sekian untuk hari ini. Salam sehat selalu. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya.